Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Basuki. Selamat datang di vlog kelas Andragogi. Pada edisi pekan ini, saya akan berbagi pengalaman tentang topik yang berbeda. Pada vlog ini, saya akan bercerita tentang makanan yang tidak asing bagi kita, yaitu combro. Combro merupakan singkatan dari kata oncom di jeruk. Makanan yang terbuat dari singkong alias ubi kayu yang diisi dengan oncom. Namun, untuk edisi kali ini saya akan mengganti isinya dengan tempe. Walhasil, namanya bukan lagi combro. Tapi apa ya? Bagaimana cara memasaknya? Tonton video ini hingga akhir. Langkah awal adalah menyiapkan bahan-bahannya. Bahan-bahan yang saya siapkan yaitu 1 kg singkong yang sudah saya cuci bersih dan kemudian diparut. Tempe mentah yang saya beli seharga Rp4.000, kemudian saya bagi dua. Sedangkan bumbu-bumbu yang saya siapkan yaitu garam secukupnya, 2 siung bawang putih, 2 potong kecil kencur, cabai rawit hijau maksud saya secukupnya, garam, gula kelapa, dan bubuk kaldu ayam. Langkah berikutnya, saya menyiapkan isi dari combro. Pertama, saya menghaluskan bumbu, yaitu bawang putih dan kencur. Menghaluskan bawang putih merupakan pengalaman yang unik. Tidak jarang bawang putih melesat keluar saat dihaluskan di atas ciri. Setelah bawang putih dan kencur halus, saya memasukkan cabai rawit hijau. Saat dihaluskan, aroma sedap dari ketiga bumbu ini menyeruak, tercium sangat kuat. Aromanya sangat menggugah selera untuk makan. Sedap, Masya Allah. Kemudian, saya menambahkan 1 potong tempe untuk dihaluskan. Tempe dihaluskan beserta bumbu hingga wujudnya yang berupa kedelai berubah menjadi lembek. Bagi yang sudah mahir, mengulek adalah pekerjaan yang sangat mudah. Namun, bagi saya yang masih amatir, pekerjaan ini butuh upaya yang tidak gampang. Maka, salah satu akhlak yang baik terhadap makanan adalah tidak menjelanya. Karena ternyata makanan yang terhidang di meja makan itu melewati proses yang tidak sederhana. Tempe yang saya tahu merupakan makanan asli Indonesia. Salah satu jenis makanan yang banyak mengandung protein, meskipun saat ini kedelainya masih diimpor. Menurut pakar kuliner, pada awalnya tempe dibuat pada saat masyarakat Indonesia mengalami kesulitan untuk mendapatkan daging sebagai lauk. Setelah tempe lumat, saya menambahkan garam. Garam penting untuk ditambahkan agar isi combro lebih gurih. Dan ada pepatah, sayur tanpa garam rasanya hambar. Jumlah garam yang saya masukkan sesuai dengan selera. Kalau yang suka asin tentu akan lebih banyak lagi takarannya. Tapi awas, jangan kebanyakan ya. Karena konon garamnya bersifat mengikat air. Sehingga di dalam tubuh yang banyak mengandung garam, darah menjadi lebih kental. Bahaya ya. Oh ya, tidak lupa saya juga menambahkan gula kelapa. Di sini saya menggunakan gula kelapa yang sudah dihaluskan. Konon jenis gula kelapa ini lebih disukai oleh pasar ekspor karena kandungan kalorinya lebih rendah. Gula ini oleh-oleh dari saudara saya yang mudik ke kampungnya di Banyumas, Jawa Tengah. Bagi yang suka tempe mentah, isi combro ini sudah bisa dijadikan lauk. Rasanya sudah lengkap. Ada pedas, manis, asin, ditambah aroma bawang putih dan kencur. Enak. Kedua, saya menyiapkan bahan utama yaitu singkong alias ubi kayu. Adonan saya tambahkan dengan bubuk kaldu ayam
Bagi yang tidak suka, cukup ditambahkan dengan garam saja. Singkong atau cassava memiliki nama ilmiah yang keren. Mau tahu? Manihot esculenta. Umbinya merupakan sumber karbohidrat yang murah. Di tempat saya, 1 kilogram Rp5.000. Sedangkan di tempat ibu saya maksudnya, hanya Rp2.000. Kalau yang punya kebun, gratis. Sedangkan daunnya bisa kita jadikan sayur, seperti daun ubi tumbuk, buntil, lodeh, dan sebagainya. Jadi kemana-mana ceritanya ya. Kembali ke adonan. Adonan tidak saya peras karena singkongnya cukup tua. Tidak banyak mengandung air. Kata ibu saya, adonan yang tidak diperas akan menghasilkan combro yang lebih mekar dan lembut. Sesekali saya juga memeriksa adonan untuk memastikan tidak ada potongan-potongan ubi yang tercampur. Ketiga, saya mulai membentuk adonan menjadi bentuk yang saya inginkan. Kali ini saya membuat combro yang lumayan besar dan bulat. Di awal saya memipihkan adonan, kemudian saya membuat cekungan di tengahnya. Cekungan ini saya isi dengan tempe yang sudah dilumatkan beserta bumbu-bumbunya. Terakhir, saya menutupnya dengan adonan dan dibentuk menjadi bulatan. Takaran isi combro sesuai dengan selera. Kita bisa isi banyak atau sedikit. Untuk singkong 1 kg, kata ibu saya, bisa diolah menjadi 20 butir combro. Sebagai langkah awal, saya menyiapkan 6 butir combro untuk digoreng. Keempat, saya menggoreng combro. Untuk menggorengnya, saya menuangkan minyak kurang lebih setengah liter ke dalam wajan kecil. Wajan ini saya pilih karena memiliki cekungan yang dalam, sehingga bisa menggoreng dengan minyak meskipun sedikit. Setelah minyak panas, saya mulai memasukkan combro ke dalam wajan satu persatu. Saya harus berhati-hati karena adonan mudah pecah. Dan tentu saja wajan dan minyaknya sudah panas. Seiring derasnya air hujan, combro isi tempe saya mulai digoreng. Saya bolak-balikan combro beberapa kali agar matangnya rata. Waktu yang dibutuhkan untuk menggorengnya tidaklah lama, hanya sekitar 5 menit. Setelah itu, combro yang isinya tempe sudah siap untuk dihidangkan. Bagaimana rasanya? Selamat mencoba. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.